Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran untuk makro, Excel, matematika, dan fisika. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang parabola, kita perlu sedikit mendahulunya dengan pergeseran objek ke arah X dan Y. Nah, dalam hal ini, bila Y1 sama dengan Fx1 digeser searah sumbu X positif sejauh P, maka grafik menjadi Y2 sama dengan Fx2. Jadi artinya ini nih, kalau dia digeser ya sejauh P positif ya, maka grafik ini akan bergeser ke sini nih. Kalau kita perhatikan di sini nih ya, harga X di sini menjadi di sini ya, tapi harga Y-nya tetap sebanyak 0. Kalau yang di sini nih, misalnya harga X-nya 0 menjadi ke sini nih, tapi harga Y-nya masih sama. Jadi semua titik-titik di sini, semua titik-titik di X1 ini, di Y1 ini, ya akan berubah menjadi titik-titik di Y2 ya. Di mana perubahannya, nah, X2 sama dengan X1 tambah P. Ya, dari sini X1 tambah P, ya jadi di sini nih. Sedangkan harga Y-nya itu masih tetap. Jadi Y2 itu sama dengan Y1. Nah, artinya gini, Y1 itu sama dengan fungsi ya Fx1 tadi ya. Fungsi dari X1 tambah P kurang P. Jadi artinya ini 0 ya. Jadi X1 tambah P kurang P. Nah, tadi harga Y1 itu sama dengan harga Y2. Nah, sedangkan ini X1 tambah P adalah X2. Jadi kalau kita bikin persamaan yang baru ini, ya Y2 sama dengan fungsi X2 ya. Jadi seperti ini. Ini Y1 menjadi Y2, yang ini adalah X2. Jadi fungsi barunya menjadi ini. Jadi kalau digeser terhadap sumbu X positif sejauh P, harga X-nya aja yang dirubah ya. Oke, kita lanjut ya. Demikian juga kalau digeser ke arah sumbu Y sejauh Q. Nah, dari sini digeser sejauh Q. Jadi semua titik-titik di sini akan bergeser ke atas. Artinya harga X-nya sama. Sedangkan harga Y-nya berubah menjadi Y yang pertama ditambah Q. Ya, coba nih. Ya, maka harga Y akan berubah menjadi Y3 sama dengan, ini kan grafik ketiga ya, Y1 tambah Q. Nah, sedangkan harga X-nya masih sama. Nah, jadi Y3 ini sama dengan Y1 tambah Q. X-nya sama ya. Nah, Y1 ini adalah fungsi X1 ya, fungsi terhadap X1, terhadap ini ya. Ini tambah Q. Jadi artinya Y3 sama dengan Fx1 tambah Q. Nah, kalau ini kita geser ke kiri menjadi begini ya. Oke, jadi tadi kita kalau terhadap X positif, sudah kita ini, lalu sekarang Y positif ini. Jadi, sekarang kalau kita geser terhadap X positif P dan terhadap Y positif Q, maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Ya, Y3 kurang Q, ya, Q-nya ke arah ini nih, positif loh ya, sama dengan Fx kurang P, ya. Ini contoh nih ya, contohnya gini nih. Jadi persamaan yang tadi adalah ini nih, Y pangkat 3 sama dengan 3X, 3 kali X kurang 5 kali X tambah 2 kali X kurang 1. Kalau digeser sejauh P sama dengan 15, ya, lalu ke arah Q-nya, ke arah Y-nya sama dengan 9, artinya harga Y-nya berubah, kita bikin menjadi Y kurang 9. Nih, kan ini 9 ya. Ini masih sama semua. Pokoknya harga X dan Y-nya aja kita rubah. Nah, di sini harga X-nya kita rubah menjadi X kurang 15 ya. Di sini nih X kurang 15 kurang 5. Karena di sini ada kurang 5 ya. Nah, ini juga gitu. X kurang 15 tambah 2. Lalu X kurang 15 kurang 1. Nah, grafiknya menjadi ini nih. Oke, baik, kita lanjut deh ya. Tapi sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan top up di Dana ya, 0813 153 152 16. Nah, buat yang pertama kali berkunjung ke sini, ya agar subscribe dan buat semuanya like dan share ke teman-teman Anda. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita contohin ke garis lurus ya. Misalnya bentuk dasar garis lurus adalah Y sama dengan MX. Nah, di dalam contoh ini, ya,
Y-nya, Y1-nya saya bikin setengah X ya, jadi M-nya setengah. Ya. Dia akan melalui titik 0,0 ya, kalian ya, 0,0. Lalu kalau digeser sejauh 10 ke kanan, artinya arah X positif. Nah, dia akan menjadi begini. Nih, berubah jadi gini. Ya. Harga Y-nya masih tetap, tapi X-nya udah berubah sejauh 10. Nah, artinya di sini titik ini adalah 10,5, yang ini adalah 20,5. Jadi kelihatan harga X-nya yang berubah dari tambah 10 ya. Oke. Jadi bisa dibilang di sini X2-nya sama dengan X1 tambah 10 ya, karena bergeser jauh 10. Nah, jadi harga Y1 sama dengan Fx1 sama dengan setengah X1 ya. Nah, harga Y2 adalah Fx2 ya. Itu karena Y2-nya sama dengan Y1 ya, maka Fx2 sama dengan Fx1 ya. Ya, karena Y adalah fungsi Fx ya. Nah, jadi kita bikin ini setengah, Y1 sama dengan setengah X1 tambah 10 kurang 10. Jadi karena kita tahu X2 itu sama dengan X1 tambah 10. Harga Y1 sama dengan harga Y2 ini menjadi X2. Oke. Jadi persamaan yang baru ini adalah Y2 sama dengan setengah X2 kurang 10. Oke. Nanti ada ulangin nanti cara pelan-pelan ya. Saya lanjut ya. Jadi kesimpulannya nih, bila Y sama dengan F digeser sejauh A ke kanan, X positif ya, maka dia menjadi gini nih, Y2 sama dengan M, X2 kurang A. Demikian juga kalau garis lurusnya dia geser ke atas ya. Kalau di sini sejauh 5. Jadi yang tadinya minus 10 menjadi minus 5 ya. Oke. Ini minus 10, ini Y2 sama dengan 1 tambah 5 ya. Oke. Jadi kalau di sini nih Y2 sama dengan Fx2 ya, karena harus menggunakan fungsi 2 ya. Nah, sementara Y2 ini sama dengan Y1 tambah 5. Ya. Jadi sama dengan X. Setengah X1 tambah 5. Nah, dari sini deh ya. Ini X1 ini, ya X1 di sini, ke sini juga dia, ini ya, di garis kedua juga X-nya sama dengan X1 juga ya. Sehingga Y2 kurang 5 sama dengan setengah X2 ya. Nah, ini nih, persamaan barunya jadi gini nih. Jadi perhatikan deh, kalau ke arah Y, nah di sini jadi kurang Y ya. Tadi kalau ke arah X, X yang berubah. Nah, kesimpulannya, jika digeser sejauh B ke atas, dia menjadi Y2 kurang B sama dengan MX2. Ya. Jadi kesimpulan nih, bila digeser sejauh A ke kanan dan B ke atas, maka menjadi gini, Y2 kurang B. Ya, B ini arah Y ya. Y2 kurang B sama dengan M, X2 kurang A. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh nih untuk fungsi kuadrat atau persamaan parabola ya. Nah, persamaan dasar parabola itu Y sama dengan AX kuadrat. Sebagaimana sudah kita pelajari, A ini menentukan bentuk ya, baik dia mekar tidaknya maupun terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kalian digeser sejauh ke kanan sejauh S dan ke atas sejauh T. Ya, ini menjadi Y2 kurang T, ini arah T ya, ini arah S. Sama dengan A X2 kurang S kuadrat. Ya, demikian adik-adik ya. Semoga bermanfaat.